ekuivalensi dan ingkaran pernyataan majemuk. Ya, kita mulai dengan ekuivalensi. Mungkin kalian pernah dengar atau mungkin ini pertama kalinya mendengar kata ekuivalensi. Ya, jadi ekuivalensi ya, pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi bentuknya aja yang beda, hanya saja nilainya sama. Itu maksudnya ekuivalensi. Jadi dalam pernyataan majemuk ini ada yang namanya komutatif, yaitu termasuk ekuivalensi, bentuk nilainya sama ya. P dan Q itu ekuivalen, di simbol ekuivalen ya, strip 3 ini. P dan Q ekuivalen dengan Q dan P, itu berlaku komutatif. P atau Q juga ekuivalen dengan Q atau P, Juga berlaku asosiatif, pengelompokan. P dan Q dan R ekuivalen dengan P dan kurung Q dan R. Jadi yang ini P dan Q nya dulu dikerjakan ya, kalau yang ini Q dan R terlebih dahulu dikerjakan, tapi ini ekuivalen, nilainya sama. Begitu juga dengan operasi atau ya, P atau Q kemudian atau R ekuivalen dengan P atau Q atau R yang sama ya. Distributif ya, P dan Q atau R ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. P atau Q dan R ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Ya, ekuivalensi juga terjadi pada aplikasi ya yang sudah dipelajari. Ya, ini jika P maka Q ekuivalen dengan tidak, jika tidak Q maka tidak P. Masih ingat ya, ini adalah bentuk kontraposisi. Jadi implikasi ekuivalen dengan kontraposisinya. Jika P maka Q ekuivalen juga dengan tidak atau tidak P atau Q. Saya ulangi, jika P maka Q ekuivalen dengan tidak P atau Q. Diimplikasi ya, P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Atau karena kita sudah tahu bentuk ekuivalen dari jika P maka Q, kita rubah saja bentuk ini. Jadi tidak P atau Q dan tidak Q atau P. Jadi bentuk ekuivalennya harus diingat-ingat ya. Tapi soalnya nanti berupa pernyataan biasanya ya. Ya, tentukan pernyataan yang ekuivalen dengan jika Wayan menabung maka ia bisa membeli sepeda. Ini adalah bentuk implikasi. Jadi kita pisahkan dulu. Misalkan P nya pernyataan Wayan menabung, Q nya adalah ia bisa membeli sepeda. Jadi bentuk yang ekuivalen dengan jika P maka Q kan kontraposisinya bisa ya. Jika tidak Q maka tidak P. Ya, kalau kita susun dalam bentuk ini, jika tidak Q maka tidak P, apa jadinya? Jika Wayan tidak bisa membeli sepeda, maka ia tidak menabung. Ya, seperti itu. Ekuivalen, nilainya sama. Atau jika P maka Q juga akan ekuivalen dengan tidak P atau Q. Ya, kita susun seperti ini. Tidak P atau Q berarti Wayan tidak menabung atau ia membeli sepeda. Nah, itu ekuivalen. Jadi ini harus dikuasai bentuk lainnya ya. Masalah menyusun kalimat itu tidak masalah. Disesuaikan saja dengan simbol-simbol ini. Oke. Ya, lanjut. Ya, kita masuk ke negasi pernyataan majemuk. Jadi negasi sudah dipelajari ya. Negasi berarti lawannya. Ingkaran ya, istilah lainnya. Negasi dari P atau Q ya adalah tidak P dan tidak Q. Oke. Saya ulangi, negasi dari P atau Q ya. Berarti P dan Q masing-masing dinegasikan. Jadi tidak P kemudian atau itu jadi dan ya. Tidak P dan tidak Q. Negasi jadi P dan Q sama, tidak P atau jadi atau dia ya. Tidak P atau tidak Q. Nah, ingat ini
sering dikenal dengan dalil De Morgan. Ya. Negasi dari implikasi jika P maka Q, ya P dan tidak Q itu negasinya. Ingat lagi ya, P dan tidak Q. Negasi dari diimplikasi ya ini P jika dan hanya jika Q ya, P dan tidak Q atau Q dan tidak P. Oke, ini akan berguna nanti dalam menentukan ingkaran pernyataan majemuk. Coba soalnya seperti apa? Tentukan negasi dari pernyataan 28 bilangan genap atau kelipatan 7. Jadi ini atau operasinya ya. Kita pisahkan dulu. P-nya adalah 28 bilangan genap, Q-nya 28 kelipatan 7. Jadi negasi dari P atau Q ya menurut dalil De Morgan kan tidak P dan tidak Q. Ya, kita susun menjadi tidak P dan tidak Q. Jadi 28 bukan bilangan genap dan bukan kelipatan 7. Seperti itu aja ya. Ya, itu sangat mudah sekali. Tentukan negasi dari pernyataan jika besok tidak hujan, maka Made berangkat sekolah. Pisahkan dulu. P-nya besok tidak hujan, Q-nya Made berangkat sekolah. Oke. Jadi negasi dari jika P maka Q ya, P dan tidak Q. Oke, kita susun menjadi bentuk P dan tidak Q ya. P nya besok tidak hujan, tidak Q, berarti Made tidak berangkat. Nah, tinggal digabung saja, besok tidak hujan dan Made tidak berangkat sekolah. Itulah negasinya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, negasi pernyataan berkuantor. Jadi negasi dari ini setiap atau semua, itu dibaca ya, A terbalik ini setiap itu semua PX. Kalau kita negasikan setiap ini akan menjadi ini seperti itu. Terbalik itu kan beberapa, ada, terdapat ya, dan PX nya dinegasikan juga tidak PX jadinya. Sedangkan negasi dari ada, beberapa itu akan menjadi semua. Nah, dan PX nya menjadi dinegasikan juga, tidak PX jadinya. Bagaimana cara menggunakannya? Kita coba. Tentukan negasi dari beberapa ikan hidup di air tawar. Jadi X nya adalah ikan hidup di air tawar, itulah PX ya. Sifat PX itu hidup di air tawar. Ada kata beberapa di sini, berarti E. Kalau kita negasikan, itu kan jadinya semua X tidak PX. Nah, semua X tidak PX. Tinggal kita susun kalimatnya. Semua ikan tidak hidup di air tawar. Tidak PX berarti tidak hidup di air tawar. Jadi lawannya beberapa jadi semua atau setiap boleh. Semua kelipatan 4 tidak habis dibagi 3. Ya. X-nya kelipatan 4, PX-nya tidak habis dibagi 3. Berarti ini semua, negasi dari semua ya. Beberapa, ada, terdapat boleh. Kemudian jadi tidak PX. Kita susun kalimatnya. Ada kelipatan 4 yang habis dibagi 3. Jadi kan mula-mula kan PX itu tidak habis dibagi 3 kan? Karena tidak PX ya, kita negasikan ya, tidaknya jadi hilang. Ada kelipatan 4 yang habis dibagi 3. Ya, jadi logikanya bermain ya. Lumayan, mudah-mudahan bisa mengasah logika kalian. Ya, ini gabungan implikasi sama kuantor nih, ada semua ya. Negasi dari jika harga BBM naik maka harga semua bahan pokok naik. Kita pisahkan dulu. P nya harga BBM naik, Q nya harga semua bahan pokok naik. Jadi negasi dari jika P maka Q kan, P dan tidak Q. Jadi kita susun P dan tidak Q. P nya harga BBM naik, tidak ada perubahan.
Tidak ki ini hati-hati, ada kata semua. Berarti kalau kita negasikan ini, semua menjadi beberapa atau ada atau terdapat. Ingat yang tadi ya. Kemudian bahan pokok naik, jadi tinggal diisi tidak aja. Jadi hati-hati ya semua ini. Harga BBM naik, oke B-nya, dan tidak ki-nya menjadi harga beberapa, karena lawannya dari semua adalah beberapa bahan pokok. Ingat, sifat naik ini jadi dinegasikan, jadi tidak naik. Jadi harga BBM naik dan harga beberapa bahan pokok tidak naik. Nah ini saya bilang hati-hati kalau sudah dicampur dengan kuantor, beberapa atau semua. Oke, ini adalah soal yang bisa kalian coba di rumah dengan konsep tadi. Ya, negasi dari pernyataan, ini implikasi ya dicampur dengan kuantor ya.